bisa disampaikan pada sesi ini. Saya akan langsung saja ya buka untuk termin pertama dengan 3 orang penanya terlebih dahulu. Silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya bisa angkat tangan terlebih dahulu. Ada Bapak Ibu? Karena kalau nggak ada nanti langsung ke penutupan. Silakan. Ya, 1, yang lain? Belum ya, mungkin nanti menyusul. Silakan bisa diberi mikrofonnya. Ya, baik, di depan, Mas. Baik, silakan Ibu bisa menggunakan mikrofonnya, nama dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sosida dari kita rombongan dari PC Indramayu. Yang saya tanyakan, kan bahan-bahan untuk pembuatan tolak angin seperti itu dari PT sudah muncul itu didatangkan dari daerah mana saja? Apakah semuanya asli produk Indonesia? Terima kasih. Ya baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Setelah bahan baku ya Bu ya, ini asal bahan baku dari mana saja. Silakan ada lagi Bapak dan Ibu, baik di ujung ada 1 orang kembali yang akan bertanya. Nanti setelah ini kita ke tanggapan dulu dan jika masih ada waktu nanti saya buka termin kedua. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Puji. Yang mau saya tanyakan seperti yang kita tahu tadi dijelaskan itu bahwa untuk pemilihan bahan baku itu ada QC-nya ya, artinya ada standar yang diterima. Kemudian seperti yang kita tahu juga bahwa rempah itu kan sangat bergantung musim. Nah, pernah nggak misalkan nih dari standarnya gitu, misalkan kita ada rempah yang diterima kemudian rasanya itu ada sedikit berbeda atau markernya itu agak sedikit berbeda dari hasil akhirnya, apakah itu ada proses adjustment atau bagaimana adjustmentnya untuk rasanya, atau misalkan setelah sterilisasi atau itu tuh ada berbeda dari standar gitu kan, mungkin akan ada gitu atau mungkin nggak ada. Ya baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Puji sudah dicatat. Baik, sudah ada 3 orang penanya di termin pertama untuk sesi diskusi dan untuk jawabannya akan langsung ditanggapi oleh Bapak dari angka terlebih dahulu. Silahkan Bapak. Terima kasih Mbak Maria. Jadi ya tadi dari tadi ya, nama saya Daryanto. Kebetulan salah satu dari teman-teman jawabnya ada teman saya nih satu angkatan Adi Manidin ya. Adik. Ya, ini dari PC IAI Indramayu, bukan Kabupaten Indramayu. Ada berapa anggotanya? Saya silakan dan tepat. Oh, iya. Kalau arti ini sebagai apa nih? Itu. Sekali. Kira saya tidak perlu di sini kalau saya menjawab. Saya di sini tuh ada ketua, mungkin ada ketua 1 sampai 5. Kebetulan saya di ketua 4 itu membidangi atau membawahi untuk forum komunitas, karena ada apotek, rumah sakit gitu ya, ada klinik, ada puskesmas ya, ada industri, itu saya membawahi itu. Dan untuk peningkatan kompetensi apotekernya, mungkin di sini saya seperti itu ya. Mungkin banyak bukan saya di sini, banyak mungkin di Fahmi ya, karena kedatangan tidak ada tamu yang lain ya, sehingga tidak bisa menemui atau ya menanggapi bagi saya di hari ini. Ya, ini saya juga mendapat 3 bulan dari teman-teman saya sekalian ya. Ini pertama dari Bu Novia mengenai penanganan produk kadaluarsa ya. Jadi memang ini suatu yang bisa terjadi ya, apapun produknya, baik obat nasional maupun obat ya, kan terjadi agar dasar seperti yang ada di apotek atau rumah sakit mungkin ya menjumpai itu ya. Kemudian itu dikembalikan, sudah ditarik dari mungkin salesnya ya termustor ya sama situ. Nah kemudian juga mungkin sama bosan ya, kita pelakunya adalah tentunya dilakukan pengujian ya terhadap yang kadaluarsa ini, apakah masih menginspirasi dari mutu produk kita atau tidak. Itu kemudian ya ini juga sebenarnya sesuai dengan di CPOTT ya, cara pembuatan terbaik
sebenarnya sama versi PUB bahwa diperkenankan ya apabila ada produk yang ide itu dilakukan pengujian, kemudian juga nanti bisa kita tentukan apakah dari hasil itu harus dimusnahkan ya, karena tidak memenuhi spesifikasi itu, atau itu bisa ulang atau mungkin dimasukkan seperti itu Mbak saya. Sebenarnya itu nanti ada ya penuh stabilitas ya katanya dengan produk ide yang mungkin masih spek kemudian dimasukkan atau diulang-ulang. Ini jawabannya itu Mbak saya. Ini sebenarnya umum ya, general baik untuk obat maupun obat rasional. Ini seperti itu Bu Novia. Cukup penjelasannya atau ada tanggapi lagi? Kalau misalkan obat yang baik itu bisa dijadikan kayak apa yang lain, Ya. sama ya untuk dimusnahkan. Ya, jadi itu kadang-kadang mungkin obat tengah yang tidak spek ya. Di sini ada sebagian ya itu ya, masa jamu gitu ya, yang tidak spek itu kan itu nanti bisa dikombin atau dicampur dengan bahan misalnya ampas dari stagnan. Dan nanti ya itu bisa diolah menjadi seperti pupuk. Tapi pupuknya untuk tanaman bahasanya bukan untuk manusia ya. Jamu atau bahasanya yang memang bisa meningkatkan atau menambah nutrisi untuk tanaman. Itu. Mana Bu Novia? Betul ya. Kemudian yang kedua dari Bu Rosida ya. Ini katanya dengan asal bahan ya. Itu satunya mengenai angin ya. Memang sebagian bahan kita ya tentunya menggunakan spesial ya, menggunakan ekstrak. Tentunya bahan-bahan yang kita gunakan ya memang ada yang dari Pulau Jawa, misalnya ya. Ada yang mungkin dari Sumatera gitu, nah, mungkin ada di pulau yang lain, mungkin dari mana yang bisa menambahnya mengenai bahan asal usulnya yang stuck. Ya, untuk bahan baku tadi kan Ibu juga bertanya mungkin lebih ke asal wilayah ya Bu ya dari bahan-bahan tersebut. Jadi kalau tadi saya jelaskan bahan baku ini kalau dari mananya itu dari dua sumber, supplier dan petani mitra. Nah, supplier dan petani mitra ini sebagian besar berada di wilayah Jawa, bahkan sebagian besar lagi di Jawa Tengah ya. Tetapi untuk bahan baku, karena kalau supplier itu kan mereka nggak punya lahan sendiri ya Bu ya, jadi mereka pengepul, mengambil bahan dari berbagai lokasi, nanti kemudian di grading, spek-spek yang masuk ke industri setelah tidak muncul akan ditawarkan seperti itu. Kalau di petani mitra itu mereka gabungan dari kelompok-kelompok tani, petani-petani yang memang mengerjakan lahan sendiri. Nah, kalau bahan-bahannya sendiri itu ada yang dari sekitar Jawa, kemudian ada yang dari luar pulau. Seperti misalnya kala lonjong itu kami datangkan dari NTT, kulit kayu masoi kami datangkan dari Papua, pasak bumi itu biasanya dari Kalimantan, seperti itu. Sebagian besar 99% ini adalah dari Indonesia. Hanya ada satu bahan yang kami datangkan dari luar negeri, yaitu ginseng yang masih didatangkan dari Korea. Ya, selebihnya itu semua bahan berasal dari seluruh wilayah Indonesia, khususnya sebagian besar adalah dari wilayah Jawa. Seperti itu. Tetapi masuknya bahan ini melalui para supplier dan juga melalui para petani mitra yang sudah bekerja sama dengan Sidomuncul. Jumlahnya saat ini supplier kami ada sekitar 120-an supplier besar yang mereka mensuplai dengan berbagai macam bahan-bahan yang dibutuhkan di Sidomuncul. Seperti itu, ada. Ya, tadi ya dijelaskan. Jadi memang